Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umar. Nah, kali ini kita akan memberikan tip bagaimana cara supaya anak kita itu mudah diajak menghafal ya. Mudah untuk diajak menghafal. Nah, sebenarnya ini bukan hanya untuk diajak menghafal, semuanya sih sebenarnya ya. Mudah untuk diajak sholat, mudah untuk diajak membaca Al-Quran, mudah untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini ini bukan ada unsur pamer ya, tidak ada unsur pamer, tetapi kita mau membagikan pengalaman, tidak ada juga nah unsur kita lebih hebat, itu tidak ada. Cuman kita hanya ingin membagikan pengalaman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke. Nah, trik kita atau pengalaman kita supaya mudah anak untuk diajak menghafal, yang itu yang pertama, jadikanlah diri kita ini suri tauladan buat anak kita. Itu udah pasti ya. Jadikanlah diri kita ini suri tauladan. Jadikanlah diri kita ini sebagai contoh utama buat anak kita. Misalkan kita memerintahkan anak kita supaya untuk menghafal, jadikanlah diri kita ini pertama sekali kita harus senang dulu membaca Al-Quran. Jadikanlah diri kita ini senang dulu membaca Al-Quran. Minimal kita senang membaca Al-Quran. Nah, apalagi kalau kita juga senang untuk menghafal. Kalau kita nggak bisa menghafal surah-surah panjang, ya jadilah kita menghafal surah-surah pendek. Yang penting kita tunjukkan kepada anak kita, kita juga senang menghafal atau kita juga senang membaca Al-Quran. Kita suruh anak kita untuk menghafal, sementara diri kita itu malas membaca Al-Quran. Kita suruh anak kita menghafal, tetapi kita senangnya main HP, kita senangnya pokoknya nonton TV dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita suruh anak kita membaca Al-Quran, terkadang dia memang mau, tetapi serasa dirinya itu seperti agak terpaksa gitu ya. Bukan keikhlasan ya, tetapi kadang dia lebih terpaksa. Beda kalau kita ini memerintahkan anak kita untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mengerjakan sholat, sementara kita yang menjadikan contohnya. Kita contohnya, dia lihat kita sholat, dia juga lihat kita menghafal, dia juga lihat kita senang membaca Al-Quran. Insya Allah dengan sendirinya dia itu juga senang dengan apa yang mau kita suruh. Nah, kita suruh dia menghafal, kita juga senang menghafal. Insya Allah lebih mudah untuk dia terima kalau kita itu memerintahkan dirinya untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi jadikanlah diri kita ini contoh utamanya. Contoh utama itu yang pertama, trik mudah mengajak anak buat menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua harus tegas dalam mengerjakan perintah Allah. Nah, kita harus tegas menjalankan perintah Allah kepada anak kita ya. Nah, misalkan kita mencontohkan diri kita ini mengerjakan sholat misalnya. Kita sholat, tetapi anak kita tidak ajak sholat. Kita hanya jadikan contoh diri kita sendiri. Kita sholat, kita lihatkan dia kalau kita pergi sholat, tetapi kita tidak ajak. Nah, ini juga sedikit kekeliruan ya. Maka terkadang ada orang tuanya itu rajin sholat, tetapi anaknya ogah-ogahan. Ada juga terkadang seperti itu ya. Tapi kalau kita ini rajin sholat, kita ajak anak untuk sholat, insya Allah dia juga akan ikut senang dengan mengajarkan sholat. Jadi tidak dibiarkan saja kita sholat. Nanti kalau kita suruh anak, kalau dia mau silakan, kalau dia tidak mau ya terserah. Nah, jadi kita harus benar-benar mengajak anak kita untuk sholat. Ketika kita sholat, kita usahakan bagaimana caranya anak kita untuk sholat. Harus tegas dalam mengerjakan perintah Allah seperti sholat. Atau mungkin kita senang membaca Al-Quran, tetapi anak kita ogah-ogahan kalau kita
suruh untuk membaca Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau kita ini udah jadi contoh, kita senang sholat, kita senang baca Al-Quran, alangkah enaknya, alangkah baiknya kalau kita ajak anak kita untuk sholat dan membaca Al-Quran. Insya Allah lebih mudah kalau kita menjadikan contoh. Terkadang kita ini suka melakukan hal yang kita ini anggap sepele, ya. Kita rajin sholat, kita jadikan contoh kalau diri kita ini rajin sholat, tetapi anak kita biarkan saja, pandai saja kalau dia lihat saya pasti dia jadi anak yang rajin sholat. Tidak, terkadang kalau dia tidak diingatkan yang rajin sholat, akhirnya diri kita saja yang rajin sholat, nanti anak kita acuh tak acuh. Nah, ketika kita sholat dia lagi nonton, kita harus kasih tahu kalau anak kita ini kita ajak sholat, kita harus kasih tahu, kita kalau dapat kita tunggu supaya kita bisa pergi. Andai kata kalau dia ini tidak mau, kita udah selesai mengajarkan sholat, jangan dibiarkan dia tidak sholat sama sekali. Nah, kita udah pergi sholat, sementara dia belum. Nah, kita harus suruh dia sholat sendiri. Nah, diusahakan harus tegas dalam mengerjakan perintah Allah. Nah, kalau dia main, jalan, nonton, dia main HP, itu kita jangan terlalu biasa saja kita lakukan, dia biasa saja. Tapi ketika pas waktunya sholat, kita udah harus tegas. Ketika dia waktunya untuk membaca Al-Quran, kita harus tegas. Ketika dia waktunya menghafal, kita harus tegas suruh dia untuk menghafal. Jangan sedikit marah yang tidak tentu, tetapi ketika dia tidak sholat, kita biasa saja, tidak ada marahnya. Nah, itu trik yang pertama, kitalah yang menjadi contohnya. Yang kedua, harus tegas dalam mengerjakan perintah Allah. Ketika masuk waktu sholat, kita usahakan anak kita untuk mengerjakan sholat, ya. Harus bagaimana caranya, kita ajarkan anak kita untuk senang mengerjakan sholat, senang baca Al-Quran, senang menghafal. Tetapi ingat, kita juga yang harus menjadi contohnya, ya. Harus tegas dalam mengerjakan perintah Allah ini, kita usahakan harus tegas. Yang ketiga, jangan suka marah yang gak jelas. Nah, jadi kita jangan suka marah yang gak jelas. Maksudnya kadang anak kita main, udah kita lihat dia bagus mainnya, ketika pulang kita marah-marahkan. Ketika dia mandi sama kawan-kawannya, kita marah-marahkan bagaimana. Pokoknya berlebih-lebihan lah marahnya. Jadi kita lihat dulu kalau memang dia itu main yang bagus, tidak bikin hal, itu jangan dimarah-marahkan. Ketika dia datang, ini kamu dari mana, kenapa tidak kasih tahu. Nah, jangan terlalu marah yang berlebih-lebihan. Tapi ketika dia tidak sholat, kita anteng-anteng saja, santai-santai saja. Ini harus dirubah, ya, harus dirubah. Jangan marah-marah yang tidak jelas. Kita harus rubah. Ketika dia tidak sholat, kita boleh marah yang bagaimana begitu. Tapi ketika dia main, ketika dia dengan kawan-kawannya, itu kalau dapat marahnya santai-santai saja, ya. Jangan dibalik ketika sholat. Dia tidak sholat, kita santai. Ketika dia main dengan kawannya, berhubungan dengan kawannya, kita marah bagaimana gitu, ya. Jadi jangan suka marah yang gak jelas. Ada salah sedikit begini, kata marah. Ada salah lagi, marah lagi. Ada salah sedikit, marah lagi. Tapi ketika dia tidak sholat, anteng-anteng saja. Ketika dia tidak baca Al-Quran, anteng-anteng saja. Nah, ini yang harus kita rubah. Kita harus keras dengan anak kita ketika dia tidak sholat atau tidak baca Al-Quran atau dia tidak menghafal. Kita harus tegas. Tetapi kalau ketika dia main, itu kalau dapat, jangan kita marah yang bukan-bukan, yang berlebih-lebihan gitu, ya. Nah, lalu yang berikutnya, jadikanlah anak kita itu seperti kawan sendiri. Jadikan anak kita itu seperti kawan sendiri. Tapi ingat, jangan kebablasan. Mentang-mentang
kita ini mau menjadikan anak kita seperti kawan sendiri. Ketika waktu sholat dia masih ajak gurau, masih ketika waktu sholat. Nah, ketika waktu bermain, main. Ketika waktu sholat, main lagi. Habis waktu sholat, main lagi. Ketika waktu baca Al-Quran, main. Bukan begitu. Tetapi kita harus tahu jarak-jaraknya ya. Ketika dia waktu sholat. Ketika dia waktu main, dia kita ajak main, tidak apa-apa. Jadi jangan ada rasa seperti bagaimana ya. Ada jarak lah, ada jarak. Jangan sampai juga kita tertipu dengan anak kita sendiri ya. Ketika waktu sholat kita malas memberitahukannya untuk sholat, malas untuk mengajaknya sholat. Tapi ketika main kita main, waktu sholat mau main, pokok main. Tidak begitu juga. Jadikan anak kita seperti kawan sendiri itu. Ketika waktu sholat kita ingatkan, kita kasih tahu bagaimana caranya supaya dia itu mau mengajarkan sholat. Nah, jadikan dia itu seperti kawan, tidak seperti lawan. Sedikit-sedikit marah, marah. Akhirnya dia itu ketika mau melakukan sesuatu bingung, ini marah tidak ya orang tua kita. Nah, jadi kita harus ada jenjang lah istilahnya, harus jadikan anak kita seperti kawan, ada waktunya gitu. Tapi kita harus tegas juga ada waktunya. Tetapi ingat, jangan marah dengan anak itu yang nggak jelas, yang berlebih-lebihan. Kalau dapat, inilah anak kita lah yang sebagai penguji kesabaran kita. Jadi kalau anak kita malah dimarah, maka jiwanya itu akan tegar dengan marah kita. Ketika dia marah, ketika kita marahkan dia, karena dia udah tegar, udah kuat dengan marah kita, akhirnya dia udah biasa dengan marah kita. Dan pada suatu hari nanti ada saja nanti dia yang balik marah dengan kita, kan itu yang kita takutkan ya. Akhirnya anak kita menjadi tidak sopan dengan kita, kurang ajar dengan kita. Jadikan anak kita seperti kawan sendiri. Tapi ingat batasan. Ketika waktu sholat kita harus ajak dia sholat. Kawan juga kawan. Tetapi waktu sholat kita harus pastikan anak kita sholat. Ketika waktunya baca Quran, pastikan anak kita baca Quran. Ketika waktu menghafal, pastikan anak kita mau menghafal. Jadikan CS kawan ya, jadikan kawan, tetapi jangan sampai kebablasan. Oke? Mungkin ini trik mudah mengajak anak buat menghafal. Satu, jadikanlah diri kita ini sebagai contoh. Yang kedua, harus tegas dalam mengerjakan perintah Allah, harus tegas ya. Jadikan kita contohnya. Dan kita juga jangan ketika sholat kita sholat, tetapi kita tidak mau mengajak anak kita untuk sholat, itu juga tidak ya. Jadi harus tegas dalam mengajarkan perintah Allah. Yang ketiga, jangan suka marah yang nggak jelas, ya. Jadikan anak kita seperti kawan sendiri. Oke. Mungkin ini tip yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.